بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat tak terhingga yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apakah mengirim surah Al-Fatihah sampai kepada si mayit? Di dalam membaca Al-Quran tentunya memiliki keutamaan bagi yang membacanya. Huruf demi huruf Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, dan bahkan pahala tersebut akan dilipat gandakan sampai tak terhingga jumlahnya. Terkait dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada siapa yang menjadikannya sebagai sahabat. Yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat baginya. Kemudian membaca Al-Quran juga adalah afdalul dzikr, sebaik-baik dzikir. Maka di dalam membaca Al-Quran tentunya semua memiliki keutamaan apabila dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait hal yang ramai di kalangan kita, khususnya kita di Indonesia, yaitu dengan bermadhab Syafi'iyah. Konon katanya bermadhab Syafi'iyah tapi jauh dari amalan-amalan Imam Syafi'i. Jika sekiranya Imam Syafi'i tahu tentang amalan-amalan mereka, jika Imam Syafi'i masih hidup dan mengetahui amalan-amalan yang ada di Indonesia di sini yang mengaku mereka adalah Syafi'iyah, tentunya Imam Syafi'i akan mengingkari, karena banyak ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwasanya dia tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pengikutnya pada hari ini, pada sekarang ini, pada zaman ini. Terkait dengan mengirim surah Al-Fatihah, di situ adalah perkara yang terlarang. Karena kenapa? Mengirim surah Al-Fatihah kepada si mayit itu tidak sampai kepada si mayit. Tidak sampai kepada si mayit. Dan itu perkara yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru fid din, di dalam agama ini. Maka itulah perkara-perkara yang baru yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata-kata kul di situ itu bermakna keseluruh. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara yang baru itu adalah sesat. Sekarang kalau kata seluruh itu adakah sebagiannya? Tidak ada. Rasulullah tidak mengatakan wa ba'dul bid'atin dan sebagian bid'ah, tidak dikatakan begitu, tapi Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara yang baru itu adalah sesat. Kalau sudah semua, masih ada lagi yang sebagian tidak ada,
Tidak ada sebagian, karena makna kul di situ mencakup seluruhnya perkara yang muhdas dalam perkara agama. Nah, di sini membaca Al-Quran, mengirim untuk si mayat itu tidak sampai kepada si mayat, apalagi mengirim surah Al-Fatihah sama halnya, ya. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu walaupun kita membaca niatkan untuk si mayat, itu tidak akan sampai kecuali yang membaca tersebut adalah anaknya sendiri, anaknya hasil didikannya, atau gurunya yang mengajarkan si fulan ini Al-Quran, dia paham tentang Al-Quran itu, kemudian dia membaca walaupun tanpa dia meniatkan untuk si mayat, tetapi dia akan mendapatkan. Kenapa? Karena ini namanya amal jariah yang ditinggalkan oleh orang yang telah tiada. Makanya membentuk amal jariah itu hal yang sangat dianjurkan, karena siapa yang membacanya, siapa yang mengamalkannya, maka yang meninggal itu akan juga mendapatkan pahalanya. Demikian juga kejelekan. Kalau kita menunjukkan suatu kejelekan, maka orang melaksanakan kejelekan itu, maka kita akan, orang yang meninggal itu akan mendapatkan kejelekan tersebut. Itu namanya kejelekan jariah, kejelekan yang senantiasa mengalir. Maka kita berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik. Membaca Al-Quran itu dia kembali kepada siapa yang membacanya dan kepada siapa yang mengajarkannya. Ya, membaca Al-Quran akan kembali kepada yang membacanya dan siapa yang mengajarkannya. Tidak kembali kepada siapa yang diniatkannya. Ya, dia tidak kembali kepada siapa yang diniatkan itu. Jadi kalau kita meniatkan, ingat, niat yang baik tidak akan mengubah perkara yang jelek menjadi baik. Niat yang baik tidak akan mampu mengubah perkara yang jelek menjadi baik. Nah, mengirim surah Al-Fatihah kepada si mayat itu perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan. Dan Rasulullah mengatakan tadi, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Nah, di situ kalau membaca surah Al-Fatihah dengan niat melakukan mengiring kepada si mayat, yang pertama juga itu yang berniat tersebut yang mendapatkan dosa. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengirimkan membacakan surah Al-Fatihah kepada Khadijah, istri tercinta beliau, yang menemani beliau dalam keadaan susah, yang menemani beliau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dia dianiaya oleh kaumnya, yang senantiasa menemani beliau di dalam ketika dia diboikot selama 3 tahun, menemani beliau saat itu di dalam keadaan susah-susah. Khadijah hadir untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah. Ketika pertama datang kepadanya malaikat Jibril memberikan wahyu, siapa yang memberikan ketenangan kepadanya? Yaitu istrinya tercinta Khadijah. Tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah tidak pernah mengirimkan surah Al-Fatihah kepada beliau. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa padang pasir yang senantiasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan orang Quraisy menekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan akan mengincar untuk membunuhnya. Rasulullah tidak pernah datang, tidak pernah membaca surah Al-Fatihah mengirim untuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Padahal beliau adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kekuatan Muslim saat itu hadir ketika Hamzah bin Abdul Muttalib masuk kepada Islam. Ketika Hamzah bin Abdul Muttalib masuk dari Islam, maka Islam semakin kuat. Kemudian hadirnya lagi Umar ibn Khattab. Tapi bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Umar ibn Khattab dan para sahabatnya, Amirul Mukminin yang lainnya, tidak pernah mengirimkan surah Al-Fatihah, tidak pernah mengirim surah Al-Fatihah kepada si mayat tersebut dengan niat bahwasanya itu surah Al-Fatihah dikirim kepada Khadijah. Tidak pernah Rasulullah melakukan itu. Tidak ada dalil-dalil nas-nas dan para sahabat yang melakukan hal itu, serta salafus saleh yang mereka berdiri di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga tidak pernah melakukan hal itu, mengirim surah Al-Fatihah kepada si mayat. Cuma yang orang-orang yang datang belakang ini yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, mereka melakukan hal-hal yang bid'ah kemudian mengatasnamakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ada keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i membaca surah Al-Fatihah niatnya untuk saya niat ini mengirim untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk niat mengirimkan kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Tidak pernah melakukan hal-hal yang itu.
Cuma kita orang-orang yang sekarang ini mengaku Imam Syafi'i, ya, Syafi'iyah, tetapi jauh panggang daripada api. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i berlepas diri dari mereka. Maka yang membaca surah Al-Fatihah tersebut, ketika dia niatkan untuk si mayat, mengirim kepada si mayat, maka yang membaca itu mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia melakukan perkara yang baru dalam agama yang Rasulullah tidak pernah ajarkan. Kalau sekiranya dia mengaku merasa bahwasanya itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati mengatasnamakan agama, ajaran agama, dan mengatasnamakan pasti kau akan mengarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan hal-hal tersebut. Naam ya ikhwan, di mana Rasulullah pernah mengirimkan surah Al-Fatihah kepada istri beliau tercinta Khadijah? Bukankah hal yang lebih pantas Rasulullah SAW mengirimkan kepada Khadijah, yang ketika itu beliau bersama bersuka duka dengan Khadijah, di dalam penderitaan awal dakwah beliau bersama Khadijah yang senantiasa memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan doa kepada Rasulullah SAW, maka Khadijah lebih pantas untuk dikirimkan surah Al-Fatihah. Tapi Rasulullah tidak melakukan hal itu, para sahabat juga tidak melakukan hal itu. Kemudian kita orang yang mabuk sana, yang sudah tahu mati karena mabuk, kemudian kita kirimkan surah Al-Fatihah. Hal yang unik, orang yang mati berzina kita bacakan surah Al-Fatihah dengan alasan untuk diampuni. Bagaimana akan diampuni seperti itu? Orang yang mabuk, orang yang mencuri, ya, kita akan meninggal kemudian kita datang membacakan surah Al-Fatihah supaya diampuni. Akan sampai pahala tersebut? Tidak akan sampai, karena itu dia akan kembali. Bahkan yang membaca surah Al-Fatihah pada saat itu dengan niat untuk si mayat, maka dia mendapatkan dosa, dia tidak mendapatkan pahala, karena dia menganggap bahwasanya itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Para Rasulullah berlepas diri dari mereka. Karena Rasulullah SAW jauh sebelum sudah mengatakan, siapa yang berdusta atas namaku, atau siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya ucapkan, maka dia telah memesan tempatnya dari api neraka. Sangat banyak ancaman-ancaman Rasulullah SAW terkait dengan perkara-perkara yang mereka mendustakan atas nama Rasulullah SAW. Jadi membaca surah Al-Fatihah tidak akan sampai kepada mengirim surah Al-Fatihah dengan tujuan, dengan niat untuk si mayat, maka itu tidak akan sampai, dan bahkan pelakunya mendapatkan dosa. Kalau orang yang datang membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, baca saja surah apa saja, jika itu adalah anaknya, hasil didikannya kah itu, atau anak kandungnya kah itu, maka pahalanya itu akan sampai kepada si mayat tersebut, walaupun tanpa dia niatkan untuk kepada si mayat itu, karena itu merupakan anak, merupakan hasil usaha dari kedua orang tuanya, atau guru yang mengajarkan, maka itu hasil jerih payah seorang guru, maka dia akan mendapatkan pahala jariyah. Jika si A membaca, si A meninggal, si B datang membacakan Al-Quran, membaca Al-Quran di mana saja, kapan saja, ketika dia membaca, maka si A ini atau si A dan si B ini itu akan mendapatkan pahala jariyah. Jika si B belajar daripada si A sudah meninggal, maka si B mengaji di mana saja, kapan saja, maka si A itu akan mendapatkan pahala. Itu namanya pahala jariyah. Kemudian kalau amalan-amalan yang akan sampai, maka lakukanlah hal-hal yang dituntun oleh Rasulullah SAW, seperti kita bersedekah. Kalau kita bersedekah atas nama, dengan tujuan atas nama si mayit, maka itu tidak masalah. Tidak masalah, dan itu pahalanya sampai kepada si mayat. Apalagi kita membangun, menyumbang di masjid, atau membangun masjid dengan tujuan bahwasanya untuk mendapatkan amal jariyah si mayat tersebut, dengan niat untuk si mayat, maka itu mendapatkan, itu sampai kepada si mayat. Apalagi kita menggunakan hartanya si mayat untuk kita membangun masjid, maka itu akan sampai. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan, Allah akan membangunkan orang yang membangun masjid, membangun rumah di dalam surga. Siapa yang membangun masjid, walaupun sebesar sanggar burung. Nah, menggunakan harta-harta si mayat. Nah, bahkan menyembelih kurban dengan niat untuk si mayat ini, itu boleh dengan syarat. Tidak bisa menyembelih kurban satu ekor hewan hanya untuk si mayat tersebut, tidak bisa. Tetapi yang diperbolehkan adalah itu si mayat diikutkan pada sesembelihan tersebut. Ada orang yang hidup, mereka berserikat dalam menyembelih hewan. Nah, orang yang meninggal tersebut diikutkan kepada mereka.
itu diperbolehkan, dan tidak boleh kalau satu ekor hewan diniatkan untuk si mayat itu saja, tidak ada tanpa ada orang yang hidup, ya, cuma khusus untuk si mayat. Nah, itu yang terlarang, yang tidak boleh. Maka kesimpulannya adalah mengirim surah Al-Fatihah tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan itu perkara yang muhdats, wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, itu, dan segala yang baru itu adalah perkara yang sesat. Ketahuilah bahwa bid'ah itu ada dua jenis, ya. Jangan sampai orang bilang katanya pesawat itu bid'ah, mic itu bid'ah, ya, HP itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Ini orang yang memang pendek akalnya, ya. Banyak orang yang mengatakan kamu sedikit-sedikit bid'ah, kamu sedikit-sedikit bid'ah. Padahal mereka harus tahu apa itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah itu perkara yang baru yang dilarang dalam agama. Bid'ah itu ada secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa itu yang dimaksudkan adalah fasilitas yang menjadi pendukung atau hal-hal yang baru yang kita gunakan seperti mic. Itu perkara yang bid'ah. Bid'ah dalam segi apa? Dalam sisi bahasa. Nah, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.